Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berkualitas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kita, memperhatikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar, maka insya Allah dengan itu Allah akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya, mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sangat beruntung. Maka di antara tujuan kita berkumpul ngaji seperti ini adalah agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi bahwa sungguh beruntung orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah di antara esensi dari ihdinas siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka itu bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi pastikan kita punya teman dari kalangan orang-orang soleh, karena yang disebut adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau kita memilih teman, pastikan teman yang di dalam kesolehan, karena mereka itulah sebaik-baik teman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap terus-terusan di dalam kehidupan yang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena kita punya peluang untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir, yang kita tentu saja berharap betul kita mendapatkan itu semua, menjadi orang-orang yang tidak tertolak di telaganya. Kita di atas ajaran yang ditetapkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah, ada saat dimana ketika Rasulullah melihat sekelompok orang dari umatnya mendekat ke telaganya, maka kemudian orang-orang itu pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata mereka membuat hal-hal baru setelah Rasulullah meninggal dunia. Dan disampaikan pada Rasulullah SAW bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Ini diantara keterangan di dalam hadis Arba'in nomor 5 yang pernah sudah kita lewati. Mungkin sebagian jenengan sudah lupa kan, sudah lama nih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Rasulullah menyebut bahwa aku tunggu kalian di telaga. Ya, kita sudah ditunggu oleh Rasulullah di telaganya Rasulullah nanti di yaumil akhir, dan kita berduyun-duyun menuju ke sana. Sebagian disambut oleh Rasulullah, sebagian diusir karena melakukan hal-hal baru sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari
jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita berdoa perlindungan dari 4 hal ini. Yang ini mafhum terjadi di kehidupan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya ilmu yang tidak diamalkan salah satunya. Kita mempelajari ilmu, jelas ilmunya benar, tapi tidak diamalkan. Ilmu yang begitu bisa justru mengancam kita, Bapak Ibu semuanya. Jikalau kita mengilmui sesuatu kemudian kita abaikan, itu berpotensi justru kita terancam dengan ilmu yang kita pelajari. Maka pastikan kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu dunia yang hanya menghabiskan waktu. Jadi kalau bisa kita jangan menambah ilmu dunia yang hanya menghabiskan waktu saja. Begitu banyak ilmu yang sifatnya permainan yang akan menghabiskan waktu kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Justru kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa-doa harian kita yang kita panjatkan kepada Allah supaya kita mempunyai hati yang khusyuk. Kita hadir di sini khusyuk terhadap kajian ini. Jangan kita di sini hatinya entah di mana. Itu ciri hati yang tidak khusyuk. Di rumah mikir di masjid mikir di rumah. Di rumah mikir anaknya yang di Bandung mikir anaknya yang di Sumatera. Terus begitu. Sehingga dia tidak pernah khusyuk hatinya, subhanallah. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah puas, subhanallah. Sifat manusia. Diberi 1 gunung emas minta yang kedua, diberi 2 minta yang ketiga. Kata Rasulullah, dia akan berhenti ketika ditutup tanah. Ini Rasulullah yang bersabda sahih. Sehingga sifat itu sangat mungkin nempel di diri kita kalau kita enggak kendalikan dengan baik. Maka kita berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Tentu saja kita berdoa ingin dikabulkan. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan setiap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, juga persoalan syukur, kita terus-terusan meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, karena bersyukur itu persoalan Allah izinkan kepada kita. Kalau Allah izinkan kita bersyukur, maka kita dimudahkan dalam bersyukur. Sebaliknya kalau tidak, maka kita akan sangat sulit menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan detik demi detik kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah aku dengan ingatan yang banyak. Zikirlah kepadaku dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Khususnya di waktu pagi dan petang, banyak-banyaklah bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melaksanakan zikir pagi, zikir petang, diingatkan jangan lupa di antara kalimatnya adalah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa makana minal musyrikin. Asbahna pagi ini ala fitratil Islam, alhamdulillah saya masih Islam, wa ala kalimatil ikhlas, dan masih di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian masih di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih di atas milahnya Ibrahim alaihissalam yang terhindar dari kesyirikan. Dan itu menjadi salah satu syarat mendapatkan surganya Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang yarju, berharap betul, liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, berarti masuk surga maksudnya, falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah dengan amal-amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali pulang kepada Allah dengan kondisi menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal soleh syaratnya 2, yaitu ikhlas karena Allah. Kita pelajari di bab niat di hadis arba'in nomor pertama. Yang kedua syaratnya adalah ittiba, yaitu menyesuaikan dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Kita pelajari di hadis arba'in nomor 5.
Mudah-mudahan masih diingat, kita replay kembali pelajaran kita ke belakang. Walaupun saya yakin jenengan sudah pada lupa karena sudah lama. Nah, ini pentingnya belajar mengulang-ulang ya. Belajar mengulang-ulang. Tapi tidak apa-apa ya. Semakin kita banyak belajar, insya Allah Allah akan tanamkan. Makanya untuk ditanam di dalam diri ini, kita harus mengamalkan. Di antara cara untuk membuat ilmu kita langgeng ya, atau Allah tetapkan di dalam hati, itu kita mengamalkan. Dengan mengamalkan insya Allah tidak akan dicabut ilmu kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masih melanjutkan syarah rinci rukun iman ya, di bagian qada dan qadar, yaitu antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Kita beriman kepada Allah terhadap takdir Allah yang dianggap baik maupun yang buruk. Kita ulang sedikit Bapak Ibu semuanya. Saya replay. Sebenarnya kalau ada gambar, saya mau bawa gambar sebenarnya lebih gampang ya, untuk menerangkan tentang takdir itu. Jadi ada bagan di dalam kitabnya itu, ada bagan yang menyebutkan apa yang sudah kita bahas, sehingga kita merancang di pikiran kita itu lebih mudah. Yaitu kaidah-kaidah penting dalam takdir adalah, kita sudah bahas sampai nomor 5 kemarin. Saya ulang sedikit. 1, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. 1 kaidahnya. Yang pertama, takdir yang tertulis di kitab induk di Lauhul Mahfuz tidak berubah, sebab rencana Allah sempurna dan tidak ada eksekusi yang keluar dari perencanaan. Jika sudah sempurna, maka tidak perlu ada revisi. Nanti kita akan bahas, ada sekelompok orang yang tidak mengimani bagian ini. Mereka mengatakan Allah menyesal setelah melihat manusia berbuat buruk. Lah ngerti kaya ngono ora tak gawe, begitu bahasanya. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Nanti kita lihat di dalam kitabnya. Yang kedua, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak satu pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu. Itu kaidah yang kedua. Sudah kita pelajari. Kemudian kaidah yang ketiga, yaitu semua sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu di manakah dia akan berada. Walaupun kita sudah ditentukan oleh Allah di mana kita kedudukannya, tapi kita tidak tahu kita akan berada di mana. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang melakukan maksiat, maka dia akan masuk neraka. Itu rumusnya. Kita sama-sama tidak tahu. Allah tahu, kita tidak tahu. Tapi Allah kasih clue. Sing sinten kemawon beramal baik, jurusannya surga. Sing sinten mawon amalannya elek, jurusannya neraka. Jelas. Yang keempat, kita kemarin bahas ini, akal adalah indera yang memiliki keterbatasan sebagaimana indera-indera yang lain. Sebagaimana mata tidak mampu melihat matahari secara langsung, walaupun itu cahaya. Kita melihat butuh cahaya, tapi cahaya berlebihan justru membuat kita buta, nggak bisa melihatnya. Telinga tidak mampu mendengar untuk suara-suara jenis tertentu dengan desibel, dengan densitas tertentu, kita nggak bisa dengar. Padahal kita butuh gelombang suara untuk mendengarkan suara. Tapi gelombang yang tidak pada frekuensi yang diinginkan justru akan merusak gendang telinga kita. Makanya kemarin sempat ada fatwa haramnya apa itu horeg apa? Itu sound horeg. Gitu maksudnya gitu. Hanggi rumah saja sampai kacanya pada pecah. Nah, gendang telinga kita terus gimana nih? Tapi pemiliknya mengatakan, kata siapa? Saya tiap hari dengerin kan gitu nggak apa-apa. Subhanallah. Nek wong ngeyel ki mangangel. Subhanallah. Bikin fatwa sound horeg itu haram, dan saya setuju itu. Jangan kok sound horeg, musiknya saja disoalin. Di dalam madhab Syafi'i itu paling keras. Madhab Syafi'i itu madhab yang paling keras dalam masalah musik, langsung haram tanpa tawar-menawar. Itu justru madhab Syafi'i, madhab yang katanya banyak dipakai di Indonesia.
ngakune mazhab Syafi'i. Ini pendak dino origin tunggal. Ini Mas Syafi'i ini paling akan tengkun ini. Demikian juga akal, maka ada hal-hal yang tidak mampu kita jangkau. Dan kita sudah bahas itu, diantaranya adalah ucapan dari Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang takdir, wahai Abu Hasan, bapaknya Hasan, maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dia menjawab, thariqun mudlimun fala taslukhu. Dia adalah jalan yang sangat gelap, maka jangan kau lalui. Ini sekaligus perbandingan ini untuk jawab orang-orang yang ngeyel, yang merasa pintar, merasa hebat luar biasa, merasa orang canggih dibandingkan Ali bin Abi Thalib, yakin nggak ada apa-apanya itu. Saja yang sudah sepinter Ali saja mengatakan thariqun mudlimun fala taslukhu. Kata beliau, persoalan takdir adalah persoalan jalan yang sangat gelap. Jangan kau lalui. Siapapun melalui jalan gelap itu, ya berpotensi nyasar, Bapak Ibu semuanya. Nabrak pohon lah, kena paku lah, kena ular lah, karena dia tidak melihat. Ya, subhanallah. Orang ini masih belum puas. Bagaimana pendapatmu tentang takdir? Maka Ali menjawab lagi, bahrun adimun fala talijhu. Dia adalah lautan yang sangat dalam, maka engkau jangan masuk ke dalamnya, dijamin meledak. Kita tahu ilmu tekanan bahwa semakin dalam air, tekanannya semakin besar, maka hancur orang yang masuk ke dalamnya. Maka kemudian ditanya lagi, wahai Ali, apa pendapatmu tentang takdir? Maka disimpulkan, sirrullahi fala takallafhu. Dia adalah rahasianya Allah, jangan engkau cari-cari. Ini adalah keterangan untuk bagian keempat, yaitu akal manusia terbatas. Jadi itu kaidah keempat dari takdir adalah itu. Kemudian kaidah kelima, takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Ini bagian kritikal yang harus jangan paham. Jadi takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat, karena begitu banyak orang yang malas beralasan dengan takdir. Dasarnya aku si takdir sugih, ora kerja sing ora meroyo tetap sugih. Nah, itu jadi sandaran. Ayo jadi malas jadinya. Makanya sekali lagi, takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Kemarin keterangannya adalah bahwa jadi kenyang itu takdir, rizki wareg niku nggih takdir. Tapi nek mboten tindak dahar iki tetep mawon kencot. Bahasa Cilacap nih. Kencot men berarti lapar banget gitu. Jadi bahwa kita akan dapat rezeki dalam bentuk makanan iya dan akan kenyang. Tapi untuk kenyang kita harus dahar. Bahwa seseorang itu punya anak dan tidak ditakdir sama Allah, iya. Itu dikehendaki Allah, sebagian punya anak, sebagian tidak. Tapi untuk punya anak jelas, untuk lapor karo Pak Pardi nikah. Nek mboten nikah niku pripun? Artinya takdir itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Karena ada orang yang bersandar dengan harus takdir wow. Nah, ini kan masalah. Dan kemarin sudah kita terangkan tentang hal itu, dan ini dari bab yang nomor 5 ini ada banyak penyimpangan. Tatkala kaum musyrikin menentang untuk melegalkan kesyirikan mereka, mereka mengatakan lah syirik kan wis ditakdir, aku udah disirikkan yo takdir Gusti Allah. Toh begitu kalimatnya. Ini berarti dia tidak paham bagian kelima ini, bahwa takdir itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Iya, bahwa kita menjadi syirik atau tidak udah Allah takdirkan, tapi kita tuh nggak tahu. Maka kita diberi pilihan dan kita tidak terpaksa. Jangan milih syirik, yo monggo, milih orang syirik, yo monggo. Iya nggak? Jangan merasa begitu nggak?
Jenengan kan merasa tuh tadi mau berangkat subuh, arep mangkat subuh, ya monggo, mboten nggih monggo. Tapi kalau jenengan ingin dapat pahala, berangkatlah subuh. Paham Bapak Ibu? Kata mereka, syirik. Ayo mesti takdir, aku tadi syirik. Padahal Allah memberikan kesempatan, engkau jadi syirik atau engkau tidak jadi syirik, engkau masih punya pilihan dan tidak terpaksa. Kalau yang merasa terpaksa aneh, jenengan merasa terpaksa enggak? Enggak gitu. Jenengan mau tindak dan tidak kan terserah jenengan. Ada yang mempengaruhi enggak? Belum datang suara dari langit, ojo mangkat percuma kowe iki neraka kowe iki. Kan enggak ada kayak gitu kan? Gini Bang nggih. Bahwa jenengan ditakdir di mana? Iya, sudah ditakdir di mana. Tapi jenengan enggak tahu di mana. Maka Allah kasih rumus, jika ingin surga berbuat baik, jika mau jelek, mau neraka berbuat jelek, silahkan. Dan kita tidak terpaksa. Ini poin penting ini, poin kritikal dalam bab takdir. Maka sekali lagi, yang namanya takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat, dan sejarah ini sejarah yang selalu berulang setiap masa. Di Masjid Al-Ma'arij ada yang bertanya, ibu-ibu, Ustaz, apakah maksiat sudah dikehendaki oleh Allah? Jawabannya iya. Jawabannya iya, maksiat pun dikehendaki oleh Allah. Kita sudah pelajari itu. Nek ngono ya wis lah. Maksiat ora apa-apa aku ya kehendak Allah. Lah, ini masalah. Karena Allah udah kasih kesempatan pilihan buat kita. Kasih kesempatan pilihan buat kita untuk milih baik atau buruk, maksiat atau ibadah. Kita punya pilihan di situ. Maka sekali lagi, ketika orang-orang musyrik dulu ingin melegalkan perbuatan syiriknya, kalimatnya itu tamasyaku bil masyiati wal qadaris sabiq. Kata mereka, kami itu bersandar terhadap kehendaknya Allah. Toh Allah sudah kehendaki saya jadi syirik kan, wal qadari sabiq, dan takdir yang sudah mendahului. Paham? Memang kan sudah didahului takdir kita gitu, di Lauhul Mahfuz, di kitab itu sudah tertulis, ya enggak? Sudah tertulis itu, tetapi kita itu kan tidak tahu, kecuali kita diberitahu, jenengan penduduk neraka, ya sudah, percuma bayar, nggak apa-apa. Soalnya kita tidak tahu sama sekali, maka kita tidak bisa bersandar dengan yang kita tidak tahu. Itu kuncinya nih. Kalau jenengan tahu, terserahlah. Pak Pardi sorga misalnya, dolan akhirnya sorga. Tapi kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Cuma Allah kasih rumus untuk jalan ke sorga kebaikan, jalan ke neraka keburukan. Udah pilihannya itu rumusnya, dan ini tidak berubah rumus ini. Makanya kita konsentrasinya harus selalu dengan hal baik. Kemarin di hadis arba'in nomor tentang nomor 4 ya, tentang takdir, kita tahu bahwa ada sebagian orang yang berbuat baik pada akhirnya masuk neraka, ada yang orang berbuat buruk pada akhirnya masuk surga. Tapi lihat finishnya, orang yang berbuat baik tadinya masuk neraka karena akhirnya elek gitu, sementara yang berbuat elek kok masuk surga sebab akhirnya api. Berarti rumus tetap sama, untuk masuk surga perbuatan baik. Makanya dikatakan faman kana yarju liqa arabi falyamal amalan sholiha. Quran surah Al-Kahfi ayat 110 tadi itu, di ayat terakhir. Disyaratkan oleh Allah amal soleh. Amal soleh syaratnya 2, ikhlas karena Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Aku ikhlas mensolat tuhur lagi sehat 8 rakaat, tetapi bukan semangat banget isu-isu subuh, ikhlas karena Allah jenengan, tapi 4 rakaat subuhnya tetapi bukan subuh 4 rakaat. Kenapa nggak diterima? Ikhlas karena Allah loh, karena menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Sementara Rasulullah bersabda, man amila amalan, barang siapa melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak dituntun oleh Rasulullah, fahuwa raddun, tertolak.
Atau sisi lain, jenengan sholat pas pinter sesuai Rasulullah, sholat subuh 2 rakaat ya khusuk, tapi karena jenengan sedang disuruh calon mertua ngimam, jenengan Allahu Akbar pengen ketemu kali calon mertua diterima oleh Allah enggak? Ya diterima sama calon mertua, enggak diterima oleh Allah. Maka ini unsur ini penting sekali, penting sekali. Jadi itu bahwa kita tahu, sadar sepenuhnya bahwa takdir itu tidak menghilangkan hukum sebab akibat, tetapi ada tanda-tanda yang jelas terkait dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda-tandane wong arep mlebu surga iyo gawene amal apik. Paham Bapak Ibu? Itu tanda-tanda jelas toh. Oh, ini kayak sadurunge mati kok apian men yo. Nah, itu jelas husnul khotimah itu. Nggih. Karena dia berakhir dengan kebaikan. Makanya kita tuh nggak boleh berhenti berharap Bapak Ibu. Kita punya anak katakanlah si pecicilan, nggak boleh berhenti berharap. Kita nggak tahu akhirnya. Itu yang selalu diingatkan istri saya ke saya ketika saya agak marah kepada anak saya. Ya, manusia biasa, saya juga kadang-kadang bocah lelet oleh sholat, ya kan ya nesu. Kemudian kadang-kadang keluar kata-kata yang kurang bagus. Maka istri mengingatkan nggak boleh kayak gitu ya. Kita nggak tahu akhir kehidupan anak kita. Pokoknya minta kepada Allah yang baik aja. Saya orang teknik nih, terlalu teknis nih, bahwa jika AB gitu 5 tambah 5 ya 10 gitu. Gitu maksudnya gitu. Padahal dalam dunia nyata belum tentu 5 tambah 5 10. Kadang 5 tambah 5 jadi rolas. Gitu. Karena ada unsur-unsur lain di dalam kehidupan ini yang kadang-kadang variabel-variabel yang kita tidak pahami. Pokoknya kita berusaha baik saja. Kemudian yang keenam, kaidah keenam, tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Sebab hal tersebut adalah bentuk berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ini kaidah yang keenam. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita nggak bisa berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan kita, sebagaimana pertanyaan tadi. Ustadz, kalau memang maksiat sudah ditakdirkan, ya sudah toh, saya bersandar kepada takdir itu saja. Yang dikehendaki Gusti Allah kok, begitu kan? Nah ini nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh? Karena kita sedang bersandar dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita nggak boleh Bapak Ibu semuanya beramal saja kalau jenengan nggak tahu dalil perintahnya, pendukungnya. Yuk kan yuk nggak boleh jenengan melakukan itu karena apa, kan harus tahu Bapak Ibu semuanya. Apalagi persoalan benar salah. Kok iso salah bersandar kepada takdir? Aku maling, yo memang takdirku maling kok. Nah ini masalah Bapak Ibu. Makanya kaidah di dalam takdir itu bahwa kita tidak boleh berdalil atau bersandar dengan takdir terhadap kesalahan yang kita buat. Contohnya seperti perkataan, saya melakukan maksiat ini karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perbuatan salah ditakdirkan oleh Allah, iya, betul. Tapi kita nggak tahu. Maka diberi pilihan. Atau seseorang melakukan maksiat kemudian masuk ke dalam neraka, lalu berkata kepada Allah, ya Allah, hal ini telah kau takdirkan. Ini kekeliruan di dalam memahami takdir. Berdalil dengan takdir adalah pendalilan yang salah. Sebab bagaimana mungkin seseorang berdalil dengan sesuatu yang ia tidak tahu tentangnya. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Takdir adalah jalan yang gelap, maka jangan masuki. Takdir adalah lautan yang sangat dalam, maka jangan kau nyebur ke dalamnya. Takdir itu adalah rahasianya Allah. Nah ini penting, kaidah ini jelas. Rasulullah menyebutkan, jikalau disebutkan tentang takdir, maka diamlah, tahan diri untuk tidak berbicara tentang itu. Bayangin,
Ini sudah manusia terbaik sudah mengatakan seperti itulah, kita ngeyel. Maka di dalam kitabnya sebenarnya ada bagan, bagan yang tadi saya sebut, semacam kotak-kotak yang menerangkan tentang 5 hal ini dan turunan-turunannya sebenarnya. Nanti satu waktu mudah-mudahan saya bawakan gambarnya lah, supaya bisa dilihat lebih mudah. Baik, berikutnya kita lebih rinci terhadap bab pencatatan takdir. Nanti ini akan menjawab pertanyaannya beliau terkait dengan pertanyaan yang beberapa waktu kemarin disampaikan. Satu, pencatatan takdir ini kan sudah kita lewati di 4 tahap dulu. Nah sekarang keterangan lebih rincinya. Takdir telah dicatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya kalau menghadapi orang yang berselisih itu sering tak sampaikan begitu, jenengan sanjang kados niki mau gimun takdir Gusti Allah, kulo nggak bakal nesu. Saya pernah ada tokoh masyarakat yang kebetulan berselisih paham dengan anaknya, tapi kemudian saya yang disalahkan. Datang ke rumah malam-malam itu, bapak, saya dengar ini karena sesepuan pun mbah gitu, jenengan saja kados niku wau ngimpun takdir Gusti Allah, kula mboten nesu. Tapi untuk konfirmasi klarifikasi monggo kita sareng-sareng teng putrane jenengan nggih sakniki ben piyambakipun yang sanjang tentang yang jenengan sebut itu bener apa tidak, mboten purun. Jadi ringan akhirnya kan ketika menghadapi seperti itu, tidak terasa berat. Kalau enggak kita sakit hati Bapak Ibu, jenengan dikata-katai orang yang jenengan nggak lakukan kan sakit hati betul. Kayak loh, misalnya gitu. Padahal kita nggak melakukan. Itu kadang-kadang kan dada terasa sempit. Nah untuk tidak sempit maka kita kembalikan ke takdir, bahwa semuanya sudah di bawah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terjadi ya sudah, berarti namanya qadarullah. Sebagai saya ceritakan ke jenengan ini tentang masalah SIM itu, nonton SIM tanggal 6, jebul tanggal 2 kudu diperpanjang. Sudahlah, getun sedilit. Berarti pun ini pasti ada hal baik yang Allah inginkan dari itu. Mungkin ben saya ketemu sama Pak Polisi lagi, ujian meneh. Masya Allah. Jadi semua takdir dicatat dengan detil dan yang mengetahui hanya Allah saja. Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahuinya. Demikian juga malaikat Jibril tidak mengetahuinya. Dari takdir yang Allah catatkan ada 3 jenis takdir. Nah ini Pak jawabannya Pak. Ada 3 jenis takdirnya dan perhatikan. Yang pertama yaitu takdirul umri, yaitu takdir umur. Takdir umri nggih menika takdir yang dicatat ketika seseorang masih dalam bentuk janin. Ketika itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat apa yang akan terjadi dengan janin itu. Kalau janin berarti di mana posisinya? Di perut ibu kita. Makanya hormatilah ibu, Masya Allah. Perut ibu kita masing-masing. Orang hormati ibu ya kebangetan. Makanya di antara dosa yang dibalas di dunia duluan sebelum di akhirat adalah uququl walidain, yaitu dosa karena berbuat durhaka kepada orang tua. Bahasa Quran mengatakan fala taqulahuma uff. Jangan pernah katakan kalimat uff kepada kedua orang tua kita. Kalimat uff adalah bahasa Arab yang menunjuk kalimat tidak sopan yang paling sopan. Kalimat ora sopan sing paling sopan. Bahasa Arabnya uff. Itu nggak boleh. Ya cara Indonesia gitulah. Ini kebetulan yang salah niku opo meneh liwat saka kuwi. Itu nggih. Nah itu karena ya karena kayak gini, bayangin. Proses penciptaan kita tuh di sana awal-awalnya. Jadi takdir ini juga diketahui oleh karenanya selain Allah, takdir ini juga diketahui oleh malaikat. Kenapa tadi? Karena yang diperintahkan siapa untuk mencatat? Malaikat. Malaikat tahu dong, ya kan? Dan ini adalah takdir yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz yang hanya Allah yang tahu. Sebagian diturunkan, diberitahukan kepada malaikat.
Rasulullah bersabda, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawma nutfah. Sesungguhnya di antara kalian penciptaannya di perut ibu panjenengan 40 hari dalam kondisi nutfah, yaitu tetes dari saripati tanah atau saripati yang kita makan. Ini yang sering saya katakan, hati-hati makanan, karena saripatinya akan diperes menjadi lipatan-lipatan kecil, jumlahnya miliaran, yang kita sebut sebagai air mani. Makanya saya bilang Bapak Ibu, hubungan suami istri itu hubungan yang sakral. Ojo ngodolanan, soyomnya ditempatkan, ditumpahkan di tempat yang enggak bener, dadine setan alas. Makanya anak-anak zaman sekarang yang pada pecicilan jadi rak karu-karuan, dulunya mungkin ditempatkan dengan cara yang rak karu-karuan. Bayangkan proses penciptanya dari saripati yang dikumpulkan dari apa yang dimakan oleh kedua orang tuanya, menghasilkan miliaran dalam satu kali pancar, dan benang tipis itu hanya satu di antara miliaran yang bisa membawa sel ovum. Kita itu sudah ditakdir jadi pemenang sejak dari awal, Bapak Ibu. Iya toh? Jenengan itu tipis kecil, bahasa Al-Quran mengatakan sangat tipis, kecil sekali, hina luar biasa. Tapi kita tuh pemenang. Geser yang lain. Kalau bisa digambarkan itu kados nggak meniku? Cebong itu, geser. Itu biasa begitu. Bisa begitu dari dulu. Menanglah kita karena kita bisa membuai ovum. Maka jadilah kemudian di tahap yang kedua, tsumma yakunu alaqah misla dzalik, kata Rasulullah. Kemudian dalam bentuk alaqah, yaitu segumpal darah semisal itu. Kemudian tsumma yakunu mudghah misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging misla dzalik. Nah, ketika kondisi ini kemudian Allah berfirman, fayursalu ilahil malak, kemudian diperintahkan malaikat, fayanfu fihi ruh, untuk meniupkan ruh, kemudian diperintahkan untuk mencatatkan kepada janin itu 4 hal. Ini namanya takdir umri. Apa saja yang dicatatkan? Yaitu rizkinya, ajalnya, kemudian sengsara atau bahagia. Jadi birizkihi wa ajalihi, rizkinya, ajalnya kapan meninggal, kemudian wasakiyun au saidun, sengsara atau bahagia. Ini ada kurang sedikit ini di catatannya nih, tentang apa saja? Rizki, ajal, sakiyun au saidun. Ini kurang nggak? Yang di takdir umri kayaknya belum sampai jodoh deh. Sebentar, tak baca dulu, saya agak lupa. Kadang-kadang lali. Jadi yang kurang tadi di catatan tadi di kitab tadi itu adalah amalihi. Jadi bikatsbi rizkihi wa amalihi wa syaki birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Itu ada 4 nggih. Jadi pertama dicatatkan kepada janin itu adalah rizkinya. Dan orang nggak akan meninggal kecuali rizkinya sudah penuh. Ya, sering ada cerita tentang kisah ini. Orang dasarnya rizkinya masih 1 gelas susu, ya tetap dapat. Sedurungnya seto ya minum susu dulu. Ya, ada saja sebabnya. Ya, dulu sudah saya pernah ceritakan ya, tentang orang yang jatuh ke dalam sumur. Orang jatuh ke dalam sumur. Orang mati, dijikuklah ke atas. Setelah sampai ke atas, "Piye mau piye to kok iso tiba?" Dia mencari, dikasih susu. Leg-leg. Cerita, "Piye mau piye to? Kok dadak tiba yang sumur barang begini loh, terus begini aku lompat nih." Baru kuwi mati. Jadi memang jatahnya masih dapat 1 gelas susu. Jadi wa amalihi, berarti amal kita juga sudah ditulis oleh Allah, ditulis. Sekali lagi, ini loh yang nanti bisa berubah. Takdir ini masih bisa berubah, karena ini takdir umri. Tapi perubahannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian wasyakiyun aw sa'idun.
Dia akan sengsara atau dia akan bahagia. Ini malaikat tahu ini, karena yang disuruh nyatet siapa? Malaikat. Wa yusaru ilahil malak, diutus malaikat, kemudian fayanfu fi ruh, ditiupkan ruh, kemudian disuruh menulis bikatsbi arba'i, yaitu dengan 4 kalimat, rizkinya, ajalnya, amalnya, sakiyun aw sa'idun, surga atau neraka maksudnya. Oke. Saya dipahami sampai di sini nggih? Yang keempat. Sakiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagia. Rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian yang keempat, dia sengsara atau bahagia, maksudnya surga atau neraka. Nah, Bapak Ibu semuanya, data-data yang dicatat oleh malaikat terkait hal tersebut, datanya dari Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah ada, kemudian diturunkan menjadi takdir umri. Itu takdir ketika dalam bentuk janin. 4 hal ini. Berarti malaikat ikut tahu pada waktu itu. Tapi yang di Lauhul Mahfuz malaikat belum tahu. Makanya malaikat tahu terhadap apa yang dia ketahui dan yang terjadi. Tetapi yang ke depan dia nggak tahu. Yang ke depan dia nggak tahu. Demikian pula hal yang sama ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah keluarkan keturunan Adam, dan Allah catatkan masing-masing takdirnya. Yang kedua, takdir tahunan. Tadi pertama apa? Takdir umri, takdir umur. Sekarang takdir tahunan. At-takdirul sanawi. Takdir tahunan. Di antara hal yang dikeluarkan dari Lauhul Mahfuz berkaitan dengan manusia adalah takdir tahunan. Takdir tahunan ini dikeluarkan pada saat malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ini Quran surat Al-Dukhan ayat ketiga sampai ke 5. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan pada malam itu. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Takdir ini berisikan tentang takdir 1 tahun ke depan, dari malam qadar malam itu ke malam qadar berikutnya. Itulah mengapa malam qadar itu menjadi malam yang kritis buat kita. Kita beribadah sampai menahan diri untuk tidak tidur dengan iktikaf, karena malam itu adalah malam di mana urusan kita 1 tahun, takdir kita 1 tahun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek dasar ketakdiran apik jelala ya malam itu ya apik. Itu yang dimaksudnya. Allah akan mudahkan kita menjalani takdir kita. Jelala kok ya penak malam itu. Takdir ini berisikan tentang takdir 1 tahun ke depan. Maksudnya dari waktu keluarnya takdir yaitu malam qadar itu sampai malam qadar berikutnya. Itu takdir yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takdir harian. Takdir harian. Mengenai takdir harian, para ulama bersilang pendapat. Ada perbedaan pendapat. Kalau yang 2 yang di atas nggak ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir harian ada, sebagian lagi mengatakan tidak ada. Sudah tercakup di dalam takdir tahunan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memilih pendapat bahwa takdir harian itu ada. Jika lo jangan merujuk ke pendapatnya Ibnul Qayyim, imam besar ini, maka beliau mengatakan takdir harian itu ada. Makanya kita setiap malam di ujung malam berusaha maksimal karena takdir diurus pada waktu itu. Beliau berdalil dengan firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-28. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Nah, kesibukan yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim termasuk diantaranya urusan takdir ini.
Maksud ayat di atas adalah setiap hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melakukan ini dan itu secara harian, sehingga yang terjadi disebut sebagai takdir harian. Pendapatnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ada bagian lagi untuk menerangkan detail yang saya barusan terangkan. Nanti kita buatkan gambarnya. Dari sini dapat diketahui bahwa di sana ada perbedaan-perbedaan antara catatan malaikat dan catatan di Lauhul Mahfuz. Di antaranya pertama, catatan di Lauhul Mahfuz adalah catatan takdir yang awal. Adapun catatan malaikat adalah catatan takdir belakangan. Jadi takdir yang dicatat oleh malaikat adalah takdir yang telah dicatatkan sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Seluruh takdir yang diberitahukan kepada malaikat sudah ditulis dulu di Lauhul Mahfuz, termasuk jika ada perubahan. Perubahan di catatan malaikat, perubahannya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kedua, catatan di Lauhul Mahfuz dicatat oleh pena, sebagaimana kita ketahui Allah perintahkan kepada pena untuk mencatat di awal, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Adapun catatan malaikat dicatat oleh malaikat, ada perbedaan. Di Lauhul Mahfuz dicatat oleh pena. Ketika Allah ciptakan pena, kemudian diperintahkan untuk menulis, maka tulisannya diletakkan di Lauhul Mahfuz, kitab induk. Adapun catatan di tahunan yang mencatat malah malaikat, sebagaimana hadis tadi disebutkan. Yang ketiga, catatan di Lauhul Mahfuz hanya diketahui oleh Allah saja. Adapun catatan malaikat diketahui juga oleh malaikat ketika diberitahu atau telah terjadi. Malaikat tahu ketika diberitahu atau telah terjadi. Namun berdasarkan penjelasan yang telah berlalu, malaikat hanya mengetahui takdir tentang umur seseorang, takdir tahunan, dan takdir harian. Adapun tentang masa depan, malaikat juga tidak tahu. Itulah mengapa ada istilah nek ndongo terus berubah takdir. Ini nih maksudnya ini, bahwa orang itu akan berdoa kalau tahu. Misalnya dia rizkinya ternyata 10, ternyata dia rajin melakukan sesuatu yang membuat rezekinya bertambah, bisa jadi diubah di situ untuk takdir yang dicatat di malaikat. Makanya ada istilah berdoa yang banyak supaya terhindar dari takdir yang buruk, gitu. Kemudian keempat, catatan di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ini penting ini Bapak Ibu, ini untuk closing hari ini. Suatu ketika, ini salah satu hadis paling penting dalam bab takdir ini. Suatu ketika Suraqah bin Malik bin Ju'sham datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami agama ini." Jadi dia masih bingung dengan takdir, ya wajar gitu. Ini dengan bingung, sahabat saja pernah bingung. Seolah-olah kami baru diciptakan. Terangkan agama ini kepada kami seolah-olah kami baru diciptakan. Apakah hakikat amalan hari ini? Saya sholat hari ini, saya ngajar hari ini, hakikatnya itu apa? Apakah karena telah tertulis oleh pena yang telah kering dan takdir yang pasti berlaku, ataukah amalan yang harus kita hadapi? Jadi perhatikan Bapak Ibu. Maka Rasulullah menjawab, Bapak Ibu semuanya, tidak, bukan amalan yang dihadapi harian, tapi karena pena yang telah kering dan takdir yang mesti berlaku. Jadi yang kita jalani ini ya memang udah ditulis oleh Allah dan pasti berlaku tulisan itu. Suraqah berkata, wajar nih pertanyaannya, lalu untuk apa kita beramal? Toh sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa perilaku saya hari ini adalah hasil tulisan di Lauhul Mahfuz. Kita duduk seperti ini, Pak Pardi duduknya di sana, menghadapnya ke sini, nyambi ngantuk apa ora, itu sudah ditulis semuanya. Maka dia bertanya kepada ya Rasul, lantas ngapain kita beramal? Maka Rasulullah menjawab, ini penting bagian ini Bapak Ibu, di highlight betul bagian ini. Saya di kitab saya tulis pakai tulisan merah. Beramallah karena semuanya akan dipermudah.
Paham Bapak Ibu? Beramalah karena semuanya akan dipermudah. Maksudnya dipermudah bagaimana? Dipermudah menjalani takdir yang gak ditulis itu tadi loh. Nggih. Nek jenengan dipermudahi kok singgo apik-apik kira-kira yo tulisannya di Lauhul Mahfuz adalah jurusan surga. Paham Bapak Ibu? Itu loh maksudnya. Ini loh, makanya kita tuh di sini punya kehendak, punya pilihan. Nek dilalain jenengan kok ngamal sing elek wae, pengen sing elek wae, golek sing elek gampang men. Korupsi lolos. Kayak penak men gitu. Sing ngembat duit negara 300 triliun. 14. Kira-kira deh jurusannya neraka ini kira-kira yo. Nggih. Karena semuanya akan dipermudah. Bahasanya Rasulullah begitu. Nggih. Ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, lantas ngapain kita beramal? Kan sudah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz. Kita cuma jalani dan pasti berlaku. Ngapain kita beramal?" Kata Rasulullah apa? Beramalah karena sesungguhnya Allah akan permudah. Maksud permudah adalah nek dasare calonnya surga, yo mudah-mudah di dalam kebaikan. Nek dasarnya jurusan neraka, yo dipermudah gak elek. Ini kan jangan heran. Nih ada orang wis 70 tahun masih berzina. Oh dasar memang mungkin jurusannya bakal neraka. Yo gampang wae. Nggih Pak Tovan. Jemput orang tak waktu di taksi kata beliau. Oh wis 70 tahun jikuk nang sarkem wong telu pasangannya cewek-cewek mlakune wis kangelan. Subhanallah. Dasar arep mati jurusan rokok kok yo men ngono kuwi. Nek dipikirkan boten masuk akal iki. Mlaku wis kangelan. Kok isih gawe sing elek. Itu dikatakan dipermudah oleh Allah. Maka rasakan Bapak Ibu. Saya dipermudah elek, opo dipermudah apik. Saya punya harta pelit, opo longgar. Saya ngaji longgar apa sempit, mau atau tidak, jangan perhatikan. Karena ketika dengan dipermudah yang baik, insya Allah jurusannya surga. Ibu-ibu menghadapi suami yang pecicilan sabar. Kalau dengan sabar, insya Allah surga. Gih. Fis bojone pecicilane pol-polan sembayang ora pati ora rajin. Sabar. Nek jenengan sabar, jurusannya surga. Nggih. Itu Bapak Ibu semuanya, kita berharap Allah mudahkan setiap pembelajaran kita. Kita diberi pemahaman, kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang kurang sehat disehatkan oleh Allah, yang susah diangkat susahnya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang yang soleh, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.